Tadi gua video call sama anak gua yang gede. Anak gua yang gede kan lagi nggak enak badan ya. Terus kemarin kan dia ada apalah gitu kan, harus periksa. Akhirnya dia pergi ke dokter internis nih hari. Terus tadi dia bilang, tadi aku ke dokter internisnya dianterin mas sama tante, sama anaknya tante. Tante di sini bukan kakaknya gua ya, bukan sepupu, kakak sepupunya gua. Nah, dalam hati gua satu sisi gua seneng, satu sisi gua seneng, beneran, sumpah. Gua terima kasih anak gua udah dianterin, seneng gua. Di satu sisi gua sedih. Sedihnya kenapa? Karena ya untungnya anak-anak gua itu nggak, nasibnya jauh ya, nggak kayak gua ya. Alhamdulillah banget. Mungkin karena gua udah tiap hari dulu gua tuh doa pemutus ya, doa pemutus agar semua yang buruk terjadi sama gua, yang nggak enak yang gua alamin, gua rasain nggak terjadi sama anak gua gitu ya. Jadi dari dulu, dari gua kecil itu gua sakit gitu ya, gua sakit itu boleh dibilang gua nggak terlalu ada yang peduli sama gua gitu loh ya. Dari gua kecil, mau orang tua sendiri, kakak gitu kan, temen gitu, pasangan, nggak ada gitu loh. Ya kalau ditanya kalau masih kecil, ya gue nggak tahu ya mereka kenapa nggak peduli sama gue gitu ya, nggak terlalu peduli gitu loh kalau gue sakit gimana gitu ya. Tapi kalau setelah besar, setelah gue punya anak, ya gue ngerti kenapa mereka kakak-kakak gue, keluarga gue ini nggak peduli sama gue. Gue bisa maklumin di situnya, gue bisa maklumin. Cuman terkadang gue sedih aja gitu loh, dimana teman-teman gue juga tahu gue sakit gitu ya, tahu gue sakit. Dulu kan zamannya SMS, nggak ada yang SMS apalagi telepon gitu loh. Udah zamannya WA, nggak ada juga yang WA nanyain lu sakit apa Nat gitu kan ya, lu kenapa Nat kok bisa sakit gitu kan ya, nggak ada yang nanyain gitu, apalagi nengokin, nggak ada gitu loh, nggak ada sampai hari ini pun nggak ada gitu loh, nggak ada yang peduli gitu ya. Makanya gue kalau sakit juga jadinya gue nggak pernah bilang gitu, gue nggak pernah bilang kalau gue sakit apa-apa. Makanya keluarga gue taunya gue sehat-sehat terus aja, padahal kan gue nggak ya, namanya manusia ya, kita kan nggak selalu sehat, nggak selalu fit gitu kan. Gue ada sakit-sakit apa aja juga ya keluarga gue nggak tahu gitu loh. Jadi kadang gue suka iri ya, ada rasa iri gitu loh, ada rasa bersyukur anak-anak gue nggak kayak gue, mereka diperdulikan oleh keluarga gue gitu ya, oleh saudara-saudaranya diperdulikan. Sedangkan kalau gue tuh sampai gue kena hepatitis saja, abang gue dua cuma nganterin gue ke rumah sakit, dokter bilang harus dirawat inap, udah mereka pulang. Dan nggak ada satu orang pun yang nengokin gue di rumah sakit. Selama gue di rumah sakit tuh nggak ada. Sampai tetangga kamar itu nanyain gitu kan ya, kalau ibu gue nggak bisa ke rumah sakit karena dia ngejagain anak gue yang kecil ya, gue ngertiin. Karena kan anak gue yang kecil baru berapa bulan ya, gue kan belum lama abis lahiran gitu. Cuman ya itu gitu loh. Terus kakak gue yang cewek juga datang karena buat ngejemput gue doang keluar dari rumah sakit gitu. Nggak naik juga ke atas, nggak naik ke kamar, nggak gimana gitu loh, nggak negor gue, nggak gimana ya. Gue tahu mereka marah, tapi maksudnya ya gitulah gitu kan. Terus gue lahiran gitu ya, gue lahiran apa gimana, apa ada mereka nengokin gue gitu kan ya, gimana datang gitu, gimana nengokin.
saudara apa segala macam, sepupu gitu kan, nengokin gue apa ada? Nggak ada. Makanya gue itu punya, ada teman gue yang bilang gue sedih, gue yatim piatu, gue sedih, gue dari kecil sendirian, orang tua gue meninggal karena kecelakaan, dua-duanya meninggal, jadi gue nggak punya ibu, gue nggak ngerasain kasih sayang gini gitu segala macam. Terus gue bilang sama dia, cuman lebih sakit mana, elu yang jelas-jelas yatim piatu dan lu tahu orang tua lu kecelakaan meninggalnya, gimana emang lu harus berjuang sendiri segala-galanya, ya maksudnya emang gak ada yang bisa diandelin gitu ya. Atau kayak gua, orang tua lengkap, punya kakak, gua anak bungsu yang selalu di mana-mana selalu dikatakan anak bungsu itu paling disayang, paling diturutin, paling dimanja segala macam. Pada kenyataannya buat gua nggak berlaku hal itu gitu loh. Gua yang selalu dibanding-bandingin, gua yang selalu nggak pernah dapat dukungan satu apapun juga. Apa yang gua pakai, gua lihat, gua katakan, gua inginkan, gua kerjakan, semua salah di mata keluarga gua. Dari gua kecil semuanya salah, nggak ada yang bener, nggak pernah dapat pujian, yang ada cuma dimarahin. Mau main sama kakak juga diusir-usir. Gua harus tumbuh gede sendiri, nggak ada yang bisa gue andelin, nggak ada yang bisa gue harapin. Kadang gue suka ngiri ngelihat orang-orang tuh pada bisa main sama kakak-kakaknya gitu ya. Gue ngeliat anak gue yang sekarang akrab gitu ya, nomor 1 sama nomor 2 akrab, mereka tuh inilah gitu ya, bestian gitu gimana. Satu sisi gue bersyukur, alhamdulillah gue berhasil gitu ya ngedidik anak gue jangan sampai gimana gitu. Tapi di sisi lain kok gue sendirian ya, gue punya keluarga tapi gue sendirian. Sampai hari ini pun mana ada gitu loh, kalau bukan gue yang telepon mereka, kalau bukan gue yang chat mereka nggak ada yang nanyain kabar gue. Apalagi sekarang, kemarin gue marah-marah sama mereka soal mereka suka ngebandingin anak gue, dan gue nggak terima hal itu karena gue nggak mau. Kalau mereka sering banding-bandingin anak gue nggak mau ntar anak gue jadi saling membenci satu sama yang lain. Gue nggak mau hal itu. Mereka nggak ngerasain karena mereka nggak pernah dibandingin. Mereka nggak pernah dibandingin gitu loh. Gue yang ngerasa, gue yang tahu rasanya dibandingin kayak gimana, keselnya gimana, dampaknya apa ke gue gitu kan. Karena gue selalu dibanding, coba lu kayak cici lu tuh rajin belajar gini, lu mah dasar anak nggak pernah ranking, males belajar begini begitu, susah dibilangin, lo nggak kayak cici lu tuh nurut tuh begini begini cici mulu gitu loh. Akhirnya gue kan benci sama cici gue kesel gitu loh. Nah, gue nggak mau anak gue tuh dua-duanya jadi kayak begitu nantinya, karena itu akan merusak hubungan adik kakak mereka kalau sering dibanding-bandingin. Gue bilang gitu ke ibu gue sama cici gue sama kokonya gue, yang ada mereka pada nggak terima. Ibu gue apalagi marah dia sama gue bilang kayak gitu, bukan introspeksi, malahan marah ke gue, nggak terima, nggak mau terima telepon gue, nggak ngebales chat gue. Udah dulu dia tahu gue kerja di Taiwan, gue telepon paling cuma 1 menit, udah ya Net ya, udah dulu ya Net ya, gue mau ini dulu, mau itu dulu. Gue yang ngejar-ngejar, selama ini gue yang ngejar-ngejar orang yang gue sayang, tapi ujung-ujungnya apa? Gue nggak dihargain. Nggak usah sama pasangan, sama keluarga sendiri juga gitu. Gue yang ngejar-ngejar mereka, gue yang nanyain kabar mereka gimana, gue yang kangen sama mereka, gue yang sayang sama mereka. Tapi akhirnya apa? Gue selalu diinjak-injak, gak dihargain sama sekali. Apa yang udah gue kasih, apa yang udah gue bantuin, semuanya gak dihargain. Pasangan pun dapetnya kayak begitu, gak pernah ngehargain gue.
Makanya gue bilang gitu sama temen gue, dia cuman diem. Terus gak lama dia bilang, lebih sakit lu sih Nat, daripada gue. Ya kalau dipikir-pikir, daripada gue jalanin hidup kayak lu, punya keluarga tapi sendirian, apa-apa sendiri, yang ada cuman digituin sama keluarga lu, ya mendingan kayak gue sih Nat, jelas. Jadi gak ada sakit hati, gak ada apa gitu kan, cuman kangen aja, cuman iri aja ngeliat orang gitu kan, cuman bisa berandai-andai daripada kayak lu, katanya. Nah iya, makanya jangan suka ngerasa, ya gue pun ngerasa gue kayak yang paling terpuruk, gue paling ngerasa terzolimi, tapi kan gue juga sadar ada yang lebih parah dari gue gitu loh, ada yang lebih parah dari gue. Bertahun-tahun gue bertanya sama Tuhan tuh, kenapa Janet hidup kayak begini, kenapa aja dilahirkan kalau cuma buat kayak begini, buat apa aja dilahirkan, apa gunanya. Gue coba bundir berkali-kali, gagal terus sampai gue marah-marah lagi, kenapa Janet nggak dikasih mati. Sampai gue bilang, kapan sih Janet dipanggilnya ya Tuhan, dia tuh udah capek hidup, udah capek, udah males. Gue tuh sampai ngejalanin hidup itu udah kayak zombie. Gue tuh ngejalanin hidup, tahu nggak kalian? Gue ditanya, cita-cita lu apa Net? Nggak tahu. Lu hidup buat apa Net? Lu kerja buat apa Net? Ya gue kerja karena ada anak, ya karena ada tanggung jawab aja. Gue harus ngidupin anak gue. Kalau nggak ada anak ya gue ngapain? Kerja capek-capek, males gue. Kata gue tuh. Gue kerja karena punya anak gitu loh, karena ada anak yang harus gue hidupin. Udah, cuman kayak gitu doang. Lu gak punya cita-cita, lu gak ada tujuan lain, gak ada. Lu jalanin hidup cuman jalanin hidup aja gitu, gak ada motivasi apa-apa, gak ada. Gak ada, gue sama sekali gitu loh. Karena gue udah bener-bener udah hopeless aja gitu kan. Emang gue udah nggak punya harapan apa-apa. Dalam percintaan gue gagal terus, gue disakitin terus, gue dikecewain terus. Soal keuangan juga gue selalu ya begitu gitu kan, susah terus gitu loh. Hidup gue susah terus, nggak pernah gitu loh. Gue seneng yang gimana nggak pernah. Mungkin baru sekarang lah, baru agak ada perubahan gitu loh. Selama ini mana ada. Terus ya gue mau apa lagi gitu kan. Gue udah ngerasa ya kalau hidup gue ya nggak ada gunanya. Hidup gue tuh ya udah jalanin hidup, ya udah jalanin aja, sekedar ngejalanin aja, cuman ngejalanin hidup hanya untuk nunggu gue kapan pulang, kapan gue matinya. Karena gue udah coba bundir selalu gagal. Berapa tahun gue coba bundir itu gue gagal terus gitu kan. Sampai kemarinan pun tuh gue kerja di Sincu pun sampai gue tenggak obat kayak apaan tahu, yang ada gue cuma tidur doang. Bangun-bangun dia cuma sedikit pusing doang, nggak ada apa-apa gitu loh. Saking gue keselnya. Jadi apa ya, gue pokoknya udah gimana ya, pokoknya gue udah jalanin hidup cuman buat nunggu hari aja gitu kan. Gue itu kayak orang yang di dalam penjara yang nunggu hari untuk dieksekusi mati gitu aja. Jalanin hidup gue tuh udah kayak begitu, udah kayak narapidana yang nungguin eksekusi mati kapan, tinggal nunggu harinya doang, udah gitu loh. Kerja pun juga bukan gue yang gimana-gimana. Gue kerja juga cuman buat anak-anak gue doang, udah bukan buat gue, nggak ada gitu loh. Makanya gue nggak punya ya apa-apa gimana-gimana ya, karena emang semuanya buat anak-anak gitu aja. Kalau sekarang mungkin ada tujuan gue pengen pulang dari sini punya rumah, karena selama ini gue nggak punya rumah. Gue cuma pengen punya rumah, walaupun itu rumah gubuk yang reot apa gimana, tapi itu rumah gue gitu loh. Gue cuma pengen punya kayak rumah itu aja. Gue nggak berhayal rumah yang gede yang bagus, enggak. Gue cuma punya rumah sama tanah sendiri aja yang kecil buat ngebangun rumah itu aja, cuman segede apa, misalnya cuma 60 meter persegi gitu ya.
istilahnya cuma kayak segitu-gitunya doang rumah, tapi punya gue sendiri gitu loh. Gue pulang dari sini ya udah gue punya rumah, gue nggak numpang sama orang. Karena selama hidup ini kan gue numpang terus sama ibu gue jadi benalu terus. Gue kan dikatain benalu sama kakak gue kan dikatain macem-macem lah sama kakak-kakak gue dihina macem-macem lah sama kakak-kakak gue sendiri, sama saudara-saudara gue sendiri lah gitu loh. Saudara gue mana tahu kalau gue sebenarnya tersinggung, kakak gue mana ada yang tahu kalau gue sebenarnya tersinggung. Ibu gue aja selalu bilangnya, ya lu kan nggak gampang tersinggungan, Net. Gue sampai ibu gue aja nggak tahu sifat asli gue kayak gimana. Ibu gue aja nggak tahu gue tuh ya diri gue yang sebenarnya itu gue kayak gimana, ibu gue nggak tahu. Karena yang gue tampilin itu gue selalu ceria, gue selalu happy, selalu nurut gitu ya. Diomongin apa cuman hahaha aja kayak orang bego, sampai dikatain lu tuh mikir, lu mah dasar nggak pernah mikir jadi orang. Itu kakak-kakak gue tuh kayak begitu, padahal bukannya gitu. Kalau gue mikirin satu hal secara terus menerus, gue gas terus, migrain gue bisa sampai 2 hari 3 hari, gue sakit kepala. Kan nggak ada yang tahu, gue kan nggak mau bilang. Karena apa? Gue bilang juga diomonginnya, lu mah dasar tukang bohong, bisa-bisa lu doang, lu mah mana bisa dipercaya omongannya. Selalu kayak begitu gitu loh. Gue udah jujur sampai nangis-nangis sampai kayak apaan tahu juga tetap aja keluarga gue dari dulu nggak ada yang percaya sama gue gitu loh. Jadinya kenapa sekarang gue jadi ngejauhin keluarga gue, semuanya gue jauhin gitu loh. Karena gue udah capek nggak dipercaya, gue capek nggak dipandang, gue capek dihina, gue capek direndahin, gue capek nggak dihargain, gue capek nggak didengerin, dan capek lainnya. Gue capek, hati gue udah sangat-sangat capek dengan pasangan gue disakitin terus-terusan. Setiap kali gue pacaran, yang ada gue cuma disakitin terus. Jangan salahin gue kalau gue jadinya gak percaya sama laki-laki. Karena ya kalian tuh emang nipu gue terus, kalian tuh semuanya nipu gue terus gitu loh. Yang perempuan juga sama, kemarin gue jalan sama perempuan pun juga sama, ngebohong terus gitu loh. Gue benci banget gitu loh ngebohong terus tuh. Kalau udah tahu gue nggak suka lu ngerjain apa, lakuin apa, berhenti dong gitu loh. Kalau gak mau ribut sama gue, jangan lu lakuin terus-terusan, jangan lu ulangin terus-terusan sampai lu ngebohongin gue. Ujung-ujungnya tetap ketahuan. Gue mah bakal tahu aja. Ada aja informasi yang nyampe ke gue, baik secara goib ataupun melalui manusia yang nyampein. Ada aja yang ngasih info ke gue gitu loh. Ya, kesel banget gue sama hidup ini. Gue capek dengan hidup gue. Gue bener-bener kayak narapidana yang nungguin eksekusi mati doang jalanin hidup ini. Bener-beneran gue udah capek banget soalnya. Gue capek ngadepin hidup ini semuanya. Beneran. Kalian cuman selalu ngeliatnya gue joget-joget, nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa, kayak gue happy, kayak gimana. Kalian tuh mikirnya si Janet seneng terus, si Janet punya banyak duit. Anjing pada lu. Bilang kayak gitu, mikir kayak gitu. Tai lu semua lu. Nanyain gue kapan pulang. Mana gue bilang sama temen gue mau pulang ke Indonesia, tapi lu cariin kerjaan buat gue dengan gaji yang sama di Indonesia, dengan sama kayak di Taiwan sini gaji gue. Kalau lu gak bisa nyariin kerjaan yang gajinya sama kayak gue kerja di Taiwan sini, ya lu yang nyuruh gue balik mulu, lu yang nyuruh gue pulang mulu, yang minta gue balik terus, lu yang biayain kehidupan gue, baru gue mau pulang. Kalau lu gak bisa dua-duanya, diem, gak usah nanya kapan gue pulang, kapan pulang. Gak usah nanya gitu loh. Itu saking gue gedeknya sama temen gue tuh. Bener-beneran gue kesel banget sama orang nanya kapan pulang. Capek gue.